Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa tidak mengerti mulai. Selesai. Hari ini ada yang ke sekolah? Ada. Siapa? Kami. 3 orang ya, jadi ke sekolah. Ya. Biar lebih semangat kita nyanyi dulu ya. Nah, silakan berdiri. Silakan duduk kembali. Silakan keluarkan alat tulis masing-masing. Sudah? Sebelumnya tadi pelajaran apa? Pelajaran olahraga. Tadi pada saat ke sekolah atau tadi sedang pelajaran olahraga, kalian melihat pohon? Melihat tumbuhan? Melihat hewan? Tumbuhan apa aja yang tadi ada di rumah, ada di sekolah? Tadi melihat apa aja di luar? Alpukat, nangka. Kalau hewannya ada apa aja tadi? Burung. Itu adalah semuanya adalah sumber daya. Karena hari ini kita akan belajar tentang sumber daya alam dan lingkungan. Dan tujuan pembelajaran hari ini untuk mengetahui hubungan antara sumber daya alam dan lingkungan. Dapat mendeskripsikan hubungan sumber daya alam dan lingkungan. Dapat menghubungkan antara sumber daya alam dengan
lingkungan. Kita lihat ke depan untuk materi hari ini. Ada yang tahu kebenaran lagu tersebut? Ya, lagu itu berjudul Kolam Susu karya Pak Yok Kuswoyo. Lagu ini menggambarkan tanah Indonesia yang subur dengan sumber daya alam yang limpah. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Sumber daya alam digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidupnya. Berdasarkan asalnya, sumber daya alam dibagi menjadi sumber daya alam hayati dan non-hayati. Sumber daya alam hayati berasal dari makhluk hidup, misalnya hewan dan tumbuhan. Minyak bumi, batu bara, dan gas alam termasuk sumber daya alam hayati karena berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Sebaliknya, sumber daya alam non-hayati bukan berasal dari makhluk hidup, misalnya cahaya matahari, udara, air, dan tanah. Berdasarkan ketersediaan di alam, sumber daya alam dibagi menjadi sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui akan ada terus-menerus seperti cahaya matahari, tanah, air, dan udara. Atau sumber daya yang bisa dikelola agar jumlahnya makin banyak seperti hewan dan tumbuhan. Sebaliknya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui juga terbatas dan akan habis jika dipakai terus-menerus. Contohnya, minyak bumi, batu bara, gas alam, dan bahan tambang. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk banyak kebutuhan kita loh. Bagian tuh, misalnya beras, daging, telur, kunyit, dan semulawak, atau tanaman lidah buaya untuk perawatan rambut dan kulit. Berbagai peralatan rumah tangga seperti meja atau lemari dapat dibuat dari bahan kayu dan plastik. Plastik merupakan hasil dari pengolahan minyak bumi. Alat masak dibuat dari aluminium yang tahan karat dan dapat menghantarkan panas. Sumber daya seperti tanah liat dan bebatuan diolah menjadi semen, genting, dan batu bata. Bahan tambang seperti besi digunakan sebagai rangka utama bangunan. Aluminium dan kayu digunakan sebagai busa dan kerangka atap. Keindahan pegunungan, sungai, atau lautan dapat dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Sumber daya alam juga digunakan sebagai sumber energi, terutama energi pembangkit listrik dan bahan bakar. Cahaya matahari, angin, dan air menjadi energi alternatif pembangkit listrik, sedangkan batu bara masih menjadi sumber energi utama karena murah. Minyak bumi dapat diolah menjadi bensin, solar, dan aftur. Beberapa jenis tumbuhan juga dapat diolah menjadi bioetanol dan biodiesel. Sumber daya alam perlu diolah terlebih dahulu untuk menghasilkan barang yang dapat dipakai atau dikonsumsi manusia. Pengolahan sumber daya alam membutuhkan teknologi, salah satunya adalah pembuatan kertas. Kayu gelondongan dikupas kulitnya dan dipotong-potong. Potongan kayu dimasukkan ke dalam decanter menjadi pulp atau bubur kertas. Pulp dicampur dengan berbagai bahan lainnya. Campuran pulp kemudian dimasukkan ke mesin pembuat kertas untuk dibentuk menjadi lembaran. Lembaran kertas kemudian digulung dalam ukuran besar. Gulungan besar ini akan dipotong lagi dan dikemas sesuai kebutuhan. Sumber daya alam harus dilestarikan agar tidak habis atau rusak. Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk melestarikan sumber daya alam. Hewan dan tumbuhan yang digunakan sebagai bahan pangan dapat diperbaiki dengan cara membuat peternakan, perikanan, atau perkebunan. Pelestarian hewan dan tumbuhan yang langka atau hampir punah dapat dilakukan dengan cara konservasi seperti membuat taman nasional, cagar alam, atau suaka marga satwa. Hutan ditebang dengan sistem tebang pilih, kemudian ditanam kembali. Tanah bekas pertambangan juga harus dipulihkan agar dapat dimanfaatkan lagi. Nah, kamu sudah lebih tahu ya tentang sumber daya alam. Sekarang gimana nih biar jadi lebih bijak? Pertama, pakailah sumber daya alam sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan ya. Kedua, jangan lupa untuk memelihara lingkungan agar tidak tercemar. Caranya dengan tidak membuang sampah sembarangan, mendaur ulang sampah, dan mengurangi produksi sampah. Terakhir, sumber daya alam yang disediakan Tuhan untuk kita harus kita syukuri ya. Salah satu bentuk syukur kita adalah dengan menjaga dan melestarikan alam. Bagaimana urutan pengolahan kapas hingga menjadi pakaian? Coba tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Kalau kamu mau latihan soal tentang sumber daya alam, yuk kunjungi website kita aplikasi.
Jadi apa sumber daya alam? Jadi apa sumber daya alam? Ya, sumber daya alam adalah semua kekayaan yang berasal dari alam. Ada sumber daya alam yang bisa direcycle atau bisa diperbarui, ada juga yang tidak. Yang bisa diperbarui contohnya apa? Yang bisa diperbarui emas, besi. Yang tidak bisa diperbarui kayu. Pasti bisa. Terus ada yang bisa tahu pasti. Yang tidak bisa diperbarui adalah. Terus ada juga sumber daya hayati dan sumber daya non hayati. Ya, sumber daya hayati apa tadi? Misalnya sumber daya hayati apa? Ya, sekarang sumber daya non hayati tanah, air, udara, ya. Sumber daya terbagi menjadi dua, yaitu hayati dan non hayati. Sumber daya hayati contohnya satu, hewan. Sekarang menghayati. Tanah, air, dan udara. Itu sumber daya hayati dan menghayati. Sekarang apa hubungannya sumber daya alam dengan lingkungan kita? Hubungan antara sumber daya alam dan lingkungan. Sekarang hubungan antara sumber daya alam dan sumber daya alam di sekitar kita banyak ya. Udara, air, hewan, tumbuhan. Nah, sekarang apa hubungannya antara lingkungan dengan sumber daya alam? Kalau lingkungannya besar, maka sumber daya alam tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Contohnya, bila lingkungan air atau sungainya tercemar, banyak sampah karena sering membuang sampah ke sungai. Ada yang lain yang sering membuang sampah ke sungai? Ya, tidak boleh ya. Karena kalau sungainya besar, maka sumber daya alamnya seperti ikan akan mati. Jadi tidak bisa dimanfaatkan. Jadi hubungan antara sumber daya alam dan lingkungan itu sangat erat dan tidak bisa dipisahkan. Ya, berarti ya. Semua sudah mengerti? Ya, kalau sudah mengerti, sekarang silahkan kerjakan LKPD.
Sudah anak-anak? Sudah. Nah, sebelum presentasi biar lebih semangat dulu ya. Satu semangat. Udah lebih semangat? Ya. Sekarang kelompok 1 presentasi. Silakan kelompok 1. Saya dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi saya. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti air, tanah, dan hutan. Berdasarkan definisinya, sumber daya alam terbagi dua, yaitu sumber daya alam hayati, sumber daya alam non hayati. Ya, bagus. Betul semuanya jawabannya? Betul. Ya, benar. Silakan kelompok 1. Sekarang kelompok 2 silakan mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi saya. Nomor 1, berikan sumber daya alam non hayati. Contoh sumber daya alam non hayati: emas, perak, tembaga, tanah liat, air, gas alam, minyak bumi. 2. Apa hubungan sumber daya alam dan lingkungan? Hubungan sumber daya alam dan lingkungan. Sumber daya alam merupakan bagian dari lingkungan yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Lingkungan yang sehat dan lestari dapat mendukung ketersediaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul jawabannya? Betul. Ya, 1 sudah kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contohnya, sumber daya alam hayati, bukan air hasil, bukan non-air, ikan dan biota, laut lainnya, tumbuhan, obat-obatan, hewan ternak, tanaman. Nomor 2, apa dampak dari penggunaan sumber daya alam yang berlebihan? Contohnya, dampak dari penggunaan sumber daya alam yang berlebihan, misalkan lingkungan, deforestasi, polusi, kehilangan biodiversitas, perubahan iklim, gangguan ekosistem, penghabisan sumber daya alam. Ya, betul jawabannya? Betul. 100 buat kelompok 3 silakan. Ya, tadi sudah ya jawabannya, bagus-bagus, betul semua. Tapi sekarang kita kesimpulan pembelajaran hari ini. Kita masuk kesimpulan. Jadi kesimpulannya, sumber daya alam sangat banyak dan juga dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Tapi bila sumber daya alam berlebihan digunakan secara berlebihan, maka
akan rusak. Seperti apa contohnya penggunaan berlebihan? Penggunaan berlebihan kayu atau pohon dapat merusak lingkungan, menjadi panas, oksigen berkurang. Itu dampak perubahan iklim juga ya. Bila kita memanfaatkan terlalu banyak pohon. Ya, sudah mengerti? Ya, kalau gitu sekarang kerjakan respon nanti ya, dikerjakan secara mandiri. Untuk nilai pelajaran hari ini, silakan dikerjakan secara mandiri ya. Ya, di buku masing-masing ya. Sudah anak-anak? Sudah. Silakan dikumpulkan di meja di depan kalian. Dikumpulkan di salah satu orang. Ya, simpan di meja ya. Alat tulisnya juga silakan dibereskan. Alat tulis masing-masingnya silakan dibereskan. Ya. Simpan di depan. Nah. Sudah dibereskan alat tulisnya? Sudah. Silakan duduk kembali. Sudah? Untuk mengakhiri pelajaran kali ini, kita tutup dengan doa. Silakan. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa tidak lama dimulai. Selesai.